Tugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il halali wal harami. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyyi al-mustafa tihani Muhammadin al-hadi minal dhalali. Pada hadirin yang saya muliakan, wabil khusus suyukhina, guru-guru kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan syaihu suyukhina, pada gurunya guru-guru kami yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada kenyataannya ujian kita tidak bisa secara totalitas kepada Allah, bahkan mungkin hanya sekedar formalitas, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa in kana yataghadu duna haqqi jalalihi hamdul hamidina. Ujian kita tidak akan pernah totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan selevel Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdoa, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Dibandingkan dengan kemuliaannya Allah, maka tidak bisa secara totalitas. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam Al-Qasidah Al-Muhammadiyah, Muhammadun dzikruhu ghafurun li anfusina. Muhammadun, Nabi Muhammad, dzikruhu ay tadakkuruhu wastihdharuhu sawa'un bil qalbi aw bil lisan. Menyebut namanya, mengenang sosok dirinya, merupakan rauhun li anfusina ay rohatun wa quwwatun, merupakan kedamaian, ketenangan, ketentraman bagi jiwa kita yang sedang gelisah, wa quwwatun, dan sumber kekuatan bagi jiwa kita yang sedang lemah. Hadirin yang mulia, membahas tentang kitab puding, tentu kita tidak akan terlepas tentang dialektika keilmuan Islam. Harus kita akui, selama ini rujukan utama kita itu sosmed. Ada manhajul YouTubiyah, ada manhajul Facebookiyah, bahkan ada manhajul TikTokiyah. Bukan berarti semuanya salah, tapi karena kita yang kurang telaah, terkadang kita salah arah. Karena yang mengisi sosial media tidak semuanya paham agama. Terkadang hanya modal percaya diri, lalu mencari dalil, lalu menyimpulkan sendiri. Ada kisah yang menarik yang diriwayatkan dan dikisahkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu tentang dialognya atau debatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Jadi dua imam ini sama-sama levelnya sudah mujtahid mutlak, yaitu sama-sama pendiri madhab. Jadi madhab yang masih eksis sampai sekarang memang ada 4, cuman zaman dulu itu kurang lebih ada 11, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tarshihul Mustafidin. Dan salah satunya itu madhabnya Al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahawayh, beliau itu dialog atau berdebat seputar tentang apakah kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak. Jadi menurut Imam Syafi'i bisa suci dengan cara disamak.
Lalu ditanya oleh Imam Ishaq, dalil kamu apa? Lalu Imam Syafi'i pun menjelaskan dalilnya, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Maimunah, bahwa baginda Nabi SAW bersabda, halan rafa'tum bijildiha. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak. Lalu Imam Ishaq menyanggah, bukankah juga ada hadis yang dari jalur Ibnu Uqaim atau Ibnu Akim, bahwa Nabi beliau sebulan sebelum meninggal beliau mengirim surat pada mereka yang isinya itu tentang larangan atau tidak kebolehan menggunakan kulit bangkai dengan cara disamak. Yaitu isi suratnya itu la tantafi'u minal maitati bihabin wala asob. Lalu Imam Syafi'i pun menjawab, hada kitabun wadaka sama. Dalil kamu ini yang kamu bawakan jalurnya itu tulisan, sedangkan hadis yang saya bawakan itu jalurnya pendengaran. Karena merasa hujahnya itu ditolak ataupun karena merasa bahwa Imam Syafi'i itu tidak menerima dengan cara tulisan dari jalur tulisan, akhirnya Imam Ishaq pun menyanggah lagi, bukankah dulu Rasulullah juga beliau mengirim surat kepada Raja Kisra, kepada Raja Kaisar, dan nyatanya surat beliau itu bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan argumen. Berarti ini juga bisa. Berarti hadis ini bisa menasah hadis yang kau bawakan. Masa kata Syafi'i, Imam Syafi'i pun diam, terbisu, tidak bisa berkata. Coba kita jawab di hati kita masing-masing. Kira-kira dari perdebatan dua ulama ini mana yang unggul? Saya jamin si Imam Ishaq, karena Imam Syafi'i sampai terdiam. Tapi nyatanya tidak. Itulah pentingnya punya daya telaah yang tinggi. Karena terkadang zahirnya argumentasinya kuat, ternyata kurang akurat. Jadi dari dua debat yang tadi, dari dua debat ulama tadi, jadi yang unggul, yang menang justru Imam Syafi'i. Kok bisa gitu? Keterangannya gimana? Syekh Taqiyuddin As-Subki, beliau menjelaskan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi pada akhirnya Imam Ishaq itu mengakui bahwa beliau itu ternyata salah dalam berargumen. Lalu beliau menarik kembali pendapat beliau, lalu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu kenapa Imam Syafi'i ketika itu terdiam? Ternyata Imam Syafi'i ketika itu terdiam tasjilun ala Ishaq, yaitu diam yang memberitahu bahwa kamu itu nggak paham apa yang saya maksudkan. Makanya la yuqabalu bi ghairi sukut, maka bantahan kamu itu tidak layak ditanggapi kecuali dengan cara didiamkan. Jadi keterangannya seperti ini. Hujah dengan tulisan itu bisa digunakan, tapi dengan satu syarat, yaitu harus ada penopang, harus ada penguat. Seperti suratnya Rasulullah kepada Raja Kisra. Jadi dari sirahnya Nabi, bahwa kita tahu Nabi itu sangat bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Lalu ditemukanlah surat itu dan isinya pun tentang dakwah, maka saling menguatkan. Maka sirah Nabi tentang kesungguhan dalam berdakwah menguatkan isi surat tersebut. Tapi beda cerita dengan kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Ishaq tadi. Kabar yang tersebar di kalangan para sahabat bahwa Nabi itu justru menganjurkan, bukan saja membolehkan, tapi menganjurkan agar kulit bangkai agar dimanfaatkan dengan cara disamak. Tiba-tiba ada tulisan yang isinya itu larangan menyamak kulit bangkai dan tidak ada dalil penguat, maka dalil tersebut sangat lemah dan tidak bisa dijadikan untuk berhujjah. Karena salah satu syarat nasakh itu kan ittihadul quwah, dalilnya harus sama-sama kuat, sedangkan dalil ini sangat lemah. Dari kisah yang singkat ini bisa kita pahami bahwa terkadang kita merasa punya argumentasi, ataupun ketika kita melihat video menyalahkan imam fulan, dan video tersebut sangat meyakinkan, ketika kita tidak punya daya telaah, terkadang justru membuat kita salah. Maka pentingnya punya daya telaah dengan cara apa?
dengan cara punya kepekaan dalam memahami ajaran Islam. Jadi al-masadir